Halo guys, Abik di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari seorang kaisar reinkarnasi ke dalam tubuh seorang sampah dan sering dibully. Tapi sebelum mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih kepada kalian yang udah support channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada Reski, katanya semoga rezeki Anda diperlambat Bang, amin. Buset, gue pengen reaction kayak yang streamer Malaysia tapi nanti kena dolar kuning lagi, jangan deh. Cuma ayolah, diperlancar dong, kok diperlambat. Di sini gak gue aminin, tapi thank you buat donasinya. Thank you ya, Reski. Lanjut. Selanjutnya ada Zilongnya FF, katanya nih buat beli kuaci Min. Siap. Lumayan buat temenin nyemil sambil ngedit. Thank you ya Zilongnya FF buat donasinya. Selanjutnya ada Zilongnya FF lagi, katanya buat beli es Min. Hehehe, pas banget. Jatuh headset gua. Pas banget, lagi bulan puasa buat beli es buka puasa. Thank you ya Zilongnya FF buat donasinya. Selanjutnya lagi ada Zilongnya FF lagi, katanya enaknya ngopi Min. Pasti enak ngopi lah kalau sambil ngedit, ya nggak sih, sambil kerja gitu kan, ngilangin ngantuk gitu. Thank you ya Zilongnya FF buat donasinya. Selanjutnya lagi ada dari Faisal, katanya semangat Min. Siap. Thank you ya Faisal buat donasinya. Selanjutnya lagi ada Faisal lagi, katanya off dulu Min, ada urusan. Siap, ini pasti donatnya pas lagi live streaming ya. Aman bro, nanti kalau ada live streaming lagi mampir ya. Thank you ya Faisal buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Hey, kau adalah anjing keluarga Chow. Bukankah sebaiknya kita berhenti makan dan bicara sedikit tentangmu? Kudengar kau sedikit menyukai teh. Apa kau mau mencobanya sedikit? Seseorang berkata, oh, aroma ini adalah aroma dari teh sutera emas. Namun bagaimana sampah seperti dia sebanding dengan Tuan Lin? Apa kau nggak mau mencoba tehnya? Bukankah menurutmu sekarang adalah kesempatan langka untuk mencoba teh ini? Dan di sini Yutang sadar kalau misalnya si Yang Tianyu mau memberikan sesuatu ke dalam tehnya dari jari kukunya tuh. Hey, apa yang kau masukkan ke dalam tehnya? Hah? Kau, sebagai salah satu anggota dari keluarga Chow, bagaimana bisa kau menodai kebaikanku dan menyalahkanku dengan sesuatu yang tidak aku lakukan? Aku tidak menaruh apapun dalam teh ini. Kalau kau menemukan sesuatu yang mencurigakan, aku akan menyerahkan kepalaku sebagai permintaan maaf. Tapi kalau kau tidak menemukannya, kau harus meminjamkan pacarmu itu kepadaku selama beberapa hari. Gimana menurutmu? Coba katakan lagi kalau kau berani. Dalam hati Chow Yutang, Kepartini sudah pasti menaruh sesuatu ke dalam teh itu. Dan aku gak mungkin salah. Tapi gak ada alasan baginya untuk meracuni Lin Mo di depanku. Kecuali dia sudah menyiapkan semua ini sebelumnya. Benar, kelihatannya begitu. Dia ingin memprovokasiku dan ingin menyudutkanku. Yutang berkata, Lin Mo, jangan minum apapun yang diberikan oleh perempuan ini. Yang Tianyu merespon, tapi itu terserah pilihan Tuan Lin. Apakah dia ingin meminumnya atau enggak? Tapi apapun pilihannya, dia harus menjelaskannya. Yutang membalas, gak ada siapapun di dunia immortal yang tahu siapa sebenarnya dirimu. Apa kau ingin aku memberitahukan ini ke semua orang, ha? Hati-hati dengan apa yang kau ucapkan, bocah. Kau bisa bertahan selama ini karena aku tidak tertarik padamu. Dalam hati Lin Mo, Yang Tianyu, saudari Yang Tianshui, benar-benar perempuan nakal. Aku penasaran, apakah semua kultivator di dunia ini sama sepertinya? Terus seseorang berkata, ya bagaimana menurutmu? Harusnya Yang Tianyu ya. Yang Tianyu berkata, bagaimana menurutmu? Apa kau ingin mencoba teh ini Tuan Lin? Dalam hati Lin Mo, kelihatannya dia memang menaruh sesuatu ke dalam teh itu.
Sesuatu itu tidak berbau dan tidak berwarna, tapi aku merasakan energi aneh yang berasal dari teh itu. Dan itu adalah salah satu dari 108 jenis parasit beracun, dan salah satu dari jenis yang paling sulit untuk dibedakan. Aku bahkan tidak bisa membedakan semua itu. Itulah alasannya kenapa metode kuno ini bertahan sampai saat ini. Orang-orang ini melihat semuanya, tapi mereka hanya diam aja. Jadi kutebak kalau mereka merencanakan sesuatu. Pertemuan ini emang dikhususkan untuk mengetesku. Jika aku meminumnya dengan kekuatanku, komposisi racun itu tidak akan berefek, dan gejala dari racun itu tidak akan terjadi, yang mana hal itu akan membuat mereka curiga padaku. Tapi jika aku tidak mau minumnya, artinya aku bisa melihat dengan jelas kalau teh itu telah diberi racun, dan mereka akan mengkonfirmasi kalau aku adalah seorang ahli. Dan jika mereka tidak bisa mengkonfirmasinya, mereka akan selalu waspada denganku dan akan mengawasiku sepanjang waktu, yang mana akan menghambat proses kultivasiku. Mereka menyudutkanku di situasi ini. Aku gak yakin apakah aku bisa keluar dari situasi ini atau enggak. Terus tiba-tiba tehnya langsung diminum sama Chow Yutang. Aku meminumnya untuknya. Kuharap kau mengingat hubungan apa yang kau punya dengan Chow Hongling. Jika sesuatu terjadi padaku, kau bisa meminta laki-laki lain untuk membawa tubuhku. Sudah, mari kita lupakan aja kejadian ini. Hari ini aku membawa harta yang ingin kutunjukkan pada kalian. Tada! Bagaimana menurut kalian? Bukankah lucu? Itu adalah tikus. Dalam hati Chow Yutang, tikus pencari energi yang bukanlah suatu hal yang langka, tapi mereka bisa mencari tahu orang yang memiliki tubuh yang sesuai untuk berkultivasi. Kelihatannya nenek setuju untuk menggunakan itu sebagai tes apakah Lin Mo akan cocok atau tidak sebagai partner kultivasiku. Tapi latar belakangnya, menurut investigasiku, gak ada seorang praktisi mortal di keluarga Lin Mo. Bahkan jika kita menarik garis keturunan dari 18 generasi sebelumnya. Aku penasaran, apakah tikus pencari energi yang ini akan bekerja? Tiba-tiba kikik. Ngelihat Lin Mo, tikusnya tantrum. Dalam hati mereka, apaan? Apakah tikus pencari energi yang ini benar-benar bereaksi? Cepat, lepaskan. Hah? Lalu si tikus dengan cepat lari pergi ke Lin Mo. Terus Lin Mo langsung menyentilnya. Aku sedang makan. Bisakah kau mengawasi tikusmu? Ya, nggak masalah. Sebaiknya aku pergi. Kelihatannya teman-temanmu tidak menyukaiku. Hah, Lin Mo, tunggu. Hei, tunggu. Jangan pergi. Setidaknya dengarkan yang akan kukatakan. Sword Immortal Chu berkata. Padahal tikus pencari energi yang itu selalu terlihat malu-malu. Bahkan jika itu tubuh dengan yang murni. Bahkan yang murni sekalipun, dia hanya akan melihatnya aja. Tapi itu bukan lagi tubuh dengan yang murni. Itu adalah tubuh dengan yang murni tertinggi, yang mana hanya pernah aku dengar di dalam legenda. Silsilah keluarga Yaochi kami telah bertahan selama bertahun-tahun lamanya, tapi nggak ada satupun yang memiliki tubuh dengan yang murni. Chow Yutang, the daughter of heavens, dia terlalu beruntung. Betapa irinya, aku sangat iri. Singkatnya, apa yang terjadi hari ini harus dirahasiakan dengan baik, dan siapapun yang membocorkannya akan dihukum dengan berat. Dalam hati yang Tianyu, tubuh dengan yang murni tertinggi. Chow Yutang, kelihatannya kau tidak akan bisa menolak dia. Lalu Lin Mo pun pulang bareng Yutang. Lin Mo bertanya, bukankah tadi katamu dia menaruh sesuatu ke dalam teh itu? Yutang menjawab, dia tidak akan berani macam-macam padaku. Fakta bahwa dia tidak langsung mencariku berarti dia tidak serius. Terus tiba-tiba ada anjing lewat tengah jalan, dan terpaksa si Yutang langsung mengerem motornya dan Lin Mo langsung terhempas. Lin Mo, tapi ternyata Yutang berhasil menangkap Lin Mo. Jadi Lin Mo tidak terlalu terhempas jauh. Lin Mo berkata, bisakah kau menyingkir? Chow Yutang bertanya, kau tidak terluka kan? Iya, aku baik-baik aja. Tiba-tiba, ayo kita main perang bola salju. Tiba-tiba Yutang ngelempar bola salju ke mukanya Lin Mo. Dalam hati Lin Mo, racun dari 108 jenis parasit beracun menyebabkan wajah dan tubuh memerah, demam tinggi, berperilaku seperti anak-anak, dan 9 dari 10. Racun itu akan menghilangkan rasa malumu dan membuat kehilangan kesadaranmu untuk sementara waktu. Lalu kau akan menjadi lebih sering menggertak orang lain dan bahkan akan melakukan hal-hal aneh. Baiklah, tapi aku hanya akan bermain sebentar denganmu. Dan akhirnya mereka main-main. Sekarang kita pergi ke sebuah hutan. Dalam sebuah hutan ada 2 orang. BTW ini seperti semacam flashback ya. Flashback dari Lin Mo, jadi nggak bingung. Orang yang belakang berkata, itu nggak penting, tetaplah bersamaku untuk sehari ini. Orang biasa punya waktu jeda, tapi sebagai seorang kultivator, bagaimana bisa aku punya sesuatu itu? Jangan, para demon masih berkeliaran di sekitar sini. Bagaimana mungkin aku berani melakukan hal itu jika melihat situasi saat ini? Si cowok berkata, aku sudah menunggu sepanjang waktu untuk momen ini. Si cewek membalas, aku sangat kesal, kau bukanlah kaisar immortal, jadi serahkan hal-hal tersebut kepada para penatua. Si cowok merespon, suatu hari gelar itu akan jadi milikku. Kata penatua, aku punya potensi. Si cewek bertanya, butuh waktu berapa lama hingga kau bisa mencapainya? Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk bisa mencapai ranah immortal? Untuk bisa mencapai surga? Untuk menjadi kaisar?
untuk membasmi iblis. Berapa lama? Katakan padaku, berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk mencapai semua itu? 1000 tahun atau 10.000 tahun? Kalau begitu, akhir dunia mungkin akan datang lebih cepat. Dan jika itu masalahnya, mungkin kau bisa menikahi manusia biasa sepertiku. Bahkan jika iya, bisakah kau meluangkan waktumu hari ini untuk menemaniku menikmati salju ini? Maafkan aku membuatmu berada di situasi yang sulit. Pergi dan jadilah pahlawan. Jika kita bertemu lagi di kehidupan selanjutnya, aku akan tetap memintamu untuk menemaniku menikmati salju ini denganku. Sekarang kita sini pindah nih. BTW, tadi semua scene itu ya, itu ada di dunia immortal, bukan di bumi. Seharusnya ya, kalau gue tidak salah mengartikan komiknya. Dan di sini ada seekor monster nih yang lagi menggila. Monster berkata, jika aku boleh mengatakannya, generasi demon saat ini adalah generasi yang paling bodoh. Bagaimana bisa dia menyerahkan tempat spiritual yang begitu besar kepada manusia biasa itu? Arena Demon Lord sama sekali gak peduli. Aku akan mengambil aura dari tempat ini. Dalam hati si cewek yang tadi nih, dalam hati cewek ini, atmosfernya terasa berat. Aku gak bisa bernafas. Lalu si monster itu mau menyerang wanita itu, tapi tiba-tiba dia menahannya. Dan itu si kaisar tadi tuh yang mau jadi kaisar. Dan si kaisar ini langsung menyerangnya balik. Dunia immortal benar-benar membenci para demon. Meskipun aku hanyalah sebuah demon sword, mereka mengirim seorang pemula. Si kaisar ini berkata, saudaraku akan segera datang dan kau gak akan bisa kabur. Kita lihat lebih cepat mana, antara saudaramu yang datang atau kau yang mati lebih dulu. Si monster pun menyerang. Untungnya di sini si kaisar berhasil menghindarinya walaupun sedikit terluka. Gak mungkin hanya dengan satu serangan. Dan oh tidak, Ying, sudah terlambat. Di sini si monster mau menyerang si demon sword, mau menyerang si cewek. Dan perhatian dari si kaisar ini sedikit teralihkan. Tiba-tiba kakinya langsung ditangkap. Pemula, kau tertipu. Perhatianmu hanya tertuju pada wanita ini. Tapi sekarang kau tidak akan bisa bergerak. Tapi saat serangannya hampir mengenai si orang kaisar ini, tiba-tiba si cewek langsung maju dan langsung menahan serangannya. Ying, terus si cewek langsung dilempar. Sekarang giliranmu pemula. Tiba-tiba, aku dipanggil paksa. Apakah Demon Lord tahu tentang yang kulakukan? Demon, kau adalah salah satu tangan kanan Demon Lord. Demon Sword membalas, emang kenapa kalau iya? Berani kau bertanya padaku? Seharusnya kau bersyukur karena Demon Lord telah menyelamatkan nyawamu. Karena Demon Lord, kau sekarang menjadi pahlawan bagi dunia immortal. Hei, Ying, bicaralah. Bagaimana keadaanmu? Moto, kau kembali. Akhirnya kau kembali. Itu kamu. Aku gak bisa melihat apa-apa. Ini aku, Ying. Jangan bicara dulu. Saudaraku akan segera datang dan kau akan baik-baik aja. Aku tidak kuat menahannya lagi. Moto, dengarkan aku. Di belakang hutan bambu ada jalan di puncak tebing. Kali ini kau harus pergi sendirian. Maafkan aku. Jika kita bertemu di kehidupan selanjutnya, akan kupastikan kalau aku akan selalu ada di sampingmu. Aku minta maaf. Sekarang kita pergi. Oh, jangan bilang si kaisar itu Linmo sebelum reinkarnasi. Dan si Ying ini Cao Yutang sebelum reinkarnasi lagi. Soalnya di sini ada si Han Xinyi sebelum reinkarnasi. Harusnya ya, rambut hitam. Ayah, si Demon Sword itu mengambil kesempatan lagi untuk membunuh orang sembarangan. Ayah selalu aja melindunginya. Hanya masalah waktu sebelum dia menyebabkan banyak masalah yang merepotkan. Ayahnya berkata, ayah nggak bisa tinggal dengan sesuatu yang bermasalah seperti itu. Ayah harus belajar dari Demon Sword. Membunuh dan menghancurkan itu tidak seburuk itu. Terus tiba-tiba anaknya si Han Xinyi ditampar. Ayahnya berkata, belajar dari membunuh sembarangan orang yang tidak bersenjata. Apa bedanya semua itu dengan seorang bandit rendahan? Dan akhirnya mengikuti perkataan dari si Ying itu, si pacarnya, si ceweknya, dia pun pergi ke belakang tebing kalau nggak salah ya, belakang gunung gitu. Kelemahanmu akan menyebabkan kau kehilangan semua hal yang telah leluhurmu korbankan untukmu. Mungkin kita memang baik-baik aja dan Demon Lord selanjutnya bukan dirimu. Kali ini ikutlah denganku. Sekarang sedang turun salju. Tunggu, aku kehabisan waktu. Berhenti berlatih. Jika kau terus seperti ini, rambutmu akan memutih. Jadilah pahlawan. Jika kita bertemu lagi di kehidupan selanjutnya, aku akan tetap mengganggumu agar kau mau menikmati salju bersamaku. Ini bukan akhirat maupun kehidupan selanjutnya. Dan dia juga bukan Ying. Hanya saja, aku tidak ingin terus menyesali dan membuat kesalahan lagi. Dan bener ya guys, yang kaisar itu adalah ingatan lama dari si Linmo saat dia masih berada di dunia kultivasi. Dan di sini Cao Yutang di dalam sebuah ruangan gelap, dia seperti melihat sebuah layar. Ini kita lihat ada sebuah chat nih. Wei Qin memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari atap gedung. Dan dia langsung tewas di tempat. Wei Qin, aku juga merasa gak enak badan. Jadi untuk tim game ini kita batalkan aja.
Han Xinyi, semua ini salahmu. Tiba-tiba ada yang menahan Chow Yutang. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin Han Xinyi dan aku berada di situasi sekarang? Wei Jin, kalau kau tidak merencanakan untuk membuat sebuah tim, kalau kau tidak memilih Han Xinyi dan aku untuk bermain dalam turnamen itu, jika bukan karenamu, ini tidak akan. Tapi aku penasaran, apa yang akan terjadi kalau kau mau cut di sini? Aku minta maaf, aku tidak memikirkannya lebih dulu. Aku tidak menyangka kalau keluargamu akan memberi begitu banyak padamu untuk turnamen itu. Tiba-tiba, itu nggak benar Chow Yutang. Tiba-tiba Han Xinyi nongol dari TV-nya. Bukan hanya karena game aja. Han Xinyi, bagaimana bisa kau? Han Xinyi bertanya, kau ingin mengetahuinya? Maka coba pikirkan baik-baik Chow Yutang. Kejadian yang sebenarnya terjadi. Aku yakin kau akan menemukan jawabannya. Tiba-tiba, tunggu. Ternyata Chow Yutang cuma mimpi. Gue juga bingung sih, scene tiba-tiba gelap gitu, entah dari mana. Temennya rambut biru berkata, waktunya makan siang, Besti. Bukannya kau belum ke kantin? Yutang bertanya, di mana Linmo? Temennya menjawab, kau pasti akan menanyakan itu padaku. Aku sudah mengeceknya untukmu. Linmo berada di atas gedung, tapi dia nggak sendiri. Dia bermain catur lagi dengan Han Xinyi. Hei, tunggu, jangan membuat masalah. Dalam hati Chow Yutang, Linmo dan Han Xinyi itu nggak mungkin. Gak mungkin seorang murid ranking atas seperti Han Xinyi tertarik dengan seorang lawan jenis. Tapi aku juga nggak pernah dengar kalau dia hebat dalam bermain catur. Kita lihat aja apa yang dilakukan mereka di rooftop. Jadi benar, mereka benar-benar main catur. Chow Yutang berkata, Han Xinyi, seluruh murid di sekolah tahu kalau kau menyukai Linmo. Tapi kelihatannya kau tidak tahu atau tidak menyadarinya. Kami selalu bermain catur di rooftop setiap hari. Dan seluruh murid di sekolah tahu. Tapi kelihatannya kau tidak tahu atau tidak menyadarinya. Ya, karena kau di sini, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Ini adalah hal yang terkait dengan kakakku. Han Xinyi bertanya, kakak, apa pentingnya menanyakan itu sekarang? Baik dia maupun aku tidak punya hubungan lagi denganmu. Aku mengaku kalau aku salah. Tapi kau nggak bisa menyalahkanku tentang semua hal yang terjadi, bukan? Apa kau menyalahkanku karena sakit dan menyerah? Kenapa kau begitu membenciku? Terus tiba-tiba Han Xinyi maju dan berkata, kau nggak tahu apa-apa. Chow Yutang berkata lagi, apa yang kau ketahui tapi aku tidak? Cepat, katakan padaku. Han Xinyi menjawab, kalau kau benar-benar peduli dengan Wei Jin, kembalilah dan lakukan investigasi. Ku yakin tidak akan sulit untuk melakukannya dengan kekuatanmu saat ini. Bagus, kalau kau ternyata hanya ingin mempermainkanku, kau akan menyesalinya. Linmo, ayo pergi, aku juga bisa menemanimu bermain catur. Kau juga tahu kan kalau aku juga hebat dalam catur. Tapi tiba-tiba tangan Chow Yutang langsung ditahan. Han Xinyi berkata, apa hubunganmu dengannya? Bukankah kau hanya berpura-pura baik dengannya? Jangan mengganggu permainan suci kami. Hah? Chow Yutang membalas, aku pacarnya. Dan apa hubunganmu dengannya? Han Xinyi menjawab, aku hanya teman main catur yang selevel dengannya. Terus tiba-tiba Linmo berdiri dan berkata, aku bukan milik siapapun. Kalau kalian ingin mengobrol, lakukan aja, aku akan pergi. Dengan cepat, Chow Yutang langsung menahan Linmo. Chow Yutang berkata, bagus, jadi kau bisa pergi bersamaku. Kau kekanak-kanakan sekali Chow Yutang. Kau harus menemui guru nanti. Dalam hati Chow Yutang, apa yang terjadi padaku? Aku jadi marah ketika dia bersama Han Xinyi. Apa karena aku tidak ingin Linmo berduaan dengan Han Xinyi? Terus tiba-tiba, tangan dari Chow Yutang ditarik sama Han Xinyi. Ini kedua kalinya Han Xinyi. Hah? Terus? Kenapa? Aku sudah bilang padamu, aku menyukai Linmo dan satu sekolah sudah mengetahuinya. Apa kau ingin merebutnya dariku? Aku kesal karena kau selalu melecehkan laki-laki seperti dia. Jangan buat aku melakukannya. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Biarkan aku pergi. Dalam hati Han Xinyi, beraninya kau mengancamku. Kau hanya perempuan biasa dengan pengaruh The Daughter of Destiny atau apalah itu. Beraninya kamu. Apakah perempuan biasa ini ingin menantang seorang immortal? Di sini si Chow Yutang mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Terus tiba-tiba tangan dari Chow Yutang seperti ada tembok tuh. Dalam hati Chow Yutang, apa ini? Rasanya seperti aku berhadapan dengan gunung. Kenapa aku nggak bisa menggerakkan tanganku sama sekali? Bagaimana bisa? Apakah dia juga seorang immortal? Gak mungkin. Aku udah lama mengenal Han Xinyi. Kau, sungguh. Dalam hati Linmo, ini jangan-jangan dia. Lakukan aja, aku akan pergi. Lalu setelah itu akhirnya Han Xinyi pun pergi. Dalam hati Yutang, bagaimana bisa? Han Xinyi adalah seorang kultivator. Lupakan itu, hal terpenting saat ini adalah menemukan kebenaran tentang apa yang terjadi pada kakak. Terus di sini di telepon, seseorang berkata, Yutang, aku sudah mendapatkan apa yang kau minta. Aku menemukan video dari salah satu kamera pribadi di dekat lokasi kejadian. Tapi, udah cepat, kirimkan itu. Orang itu melanjutkan, Yutang, apa yang terjadi pada insiden ini kelihatannya melibatkan... Udah aku bilang padamu, kirim aja videonya. Pada saat itu, tidak ada yang aneh pada video dari kamera pribadi ini. Dan tidak ada hal yang mencurigakan. Tapi sekarang aku menjadi Daughter of Heavens. Tingkat keberuntunganku meningkat. Mimpi yang ku alami semalam pasti memiliki
memiliki maksud tersendiri. Jadi aku harus mencari akar dari masalah ini. Ini adalah bangunan di sebelah insiden itu terjadi. Dan ternyata di situ ada Yang Tianyu. Bisa jadi Yang Tianyu kembali menyerang manusia lagi. Sialan. Kali ini aku tidak akan memaafkanmu. Nah, di sini Yang Tianyu lagi di sebuah seperti klub atau disco ya mungkin ya. Orang yang di kanannya Yang Tianyu berkata, "The Great Immortal Master dari keluarga yang kemari ke tempat yang sederhana seperti ini. Suatu kehormatan bagi kami karena bisa melihat Anda dari dekat. Lanjutkan aja mengobrol. Dan jangan ganggu aku." Kelihatannya pikirannya sedang di tempat lain. Dalam hati Yang Tianyu, berdasarkan informasi, Lin Mo adalah orang biasa. Aku penasaran, apakah Cao Yutang menyembunyikan identitas aslinya? Atau semua ini memang sudah direncanakan? Tubuh dengan tanda kutip yang murni tertinggi. Bagaimana bisa kepala itu punya sesuatu yang bagus seperti itu? Terus tiba-tiba, jeper, ada yang membuka pintunya. Dan ternyata itu adalah Cao Yutang. Cao Yutang? Jadi kau adalah Cao Yutang? Apa yang membuatmu datang kemari? Yang Tianyu, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Yang Tianyu merespon, kelihatannya keturunan keluargamu sama sekali nggak berubah. Kalian semua selalu nggak sopan. Si cowok berkata, pergilah. Si yang cewek mungkin pelayan mungkin ya. Dia merespon, baik. Dan akhirnya sisa mereka bertiga, aku ingin kau menjawabnya. Kenapa kau pergi bersamanya pada hari itu? Aku nggak tahu apa yang kau bicarakan. Jadi kau tidak ingin mengatakannya padaku. Jadi aku akan membantumu untuk mengingatnya kembali. Saat itu, Wei Qin, Han Xinyi dan aku adalah bagian dari tim Tengshan dan kami berhasil mencapai final pada audisi musim seni. Oh, ini yang diomongin tadi guys. Mungkin di awal tadi kita agak nggak paham kan. Gue juga sendiri agak nggak paham. Tapi ternyata Han Xinyi dan juga si Wei Qin ini ternyata satu tim kayak e-sports gitu. Dan tim yang kami kalahkan di final adalah Heaven's Door. Masih ingat tidak? Apakah aku harus terkesan? Jangan bohong, ketua tim itu adalah kamu, Yang Tianyu. Karena iri, kau menyakiti Han Xinyi dan bahkan membunuh Wei Qin. Kau melakukan semua ini untuk membuatku mendatangimu dan untuk memuaskan harga dirimu yang hancur. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!